Kajian Islam. Adab yang wajib yaitu apa? Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, nggak boleh haram pakai tangan kiri. Ya, kenapa? Ini hukumnya wajib. Satu, karena itu perintah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, sebagaimana dengan dalam hadis. Dan dalam kaidah usul fikih, kalau yang namanya perintah maka itu menunjukkan wajib. Yang kedua, di sana ada hadis yang menegaskan bahwa makan pakai tangan kiri atau minum pakai tangan kiri itu adalah menyerupai setan. Kata Nabi, ya, la ta'kul bishimal wa la tashrab bishimal fa inna syaitana ya'kul wa yashrabu bishimal. Jangan kalian makan pakai tangan kiri, jangan minum pakai tangan kiri, karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi setan. Kita diperintahkan nggak boleh niru setan. Ya, kata Imam Ibnul Arabi pakai al ya. Kalau nggak pakai al itu sufi. Tokoh Wahdatul Wujud, manunggaling kawulolan Gusti, bersatunya hamba dengan Allah, yang dikafirkan oleh para ulama. Itu Ibnu Arabi, nggak pakai al. Tapi kalau Ibnul Arabi, ya, Sunni, ya, ini ahlus sunnah. Dia pernah mengatakan, kullu ma yunsabu ila syaitan fahuwa haram. Segala perbuatan yang dinisbatkan kepada setan maka itu menunjukkan haram. Makanya kita juga nggak usah kasih nama-nama setan lah. Kadang ada sebagian ngasih nama makanan itu setan. Ya, nggak tahu di sini ada apa enggak. Kalau di Jawa Timur ada rawon setan. Ono sambel ya, iblis. Ono tahu iblis. Ya. Nah, itu bikin gimana gitu makannya. Waduh, rawonnya setan. Ya. Nggak perlu. Itu perlu diganti namanya. Ya, perlu diganti. Di kita dulu di Gresik ada namanya warung rumah makan lah, namanya mie neraka. Saking pedesnya gitu. Mie neraka. Nggak tahu, mungkin ada yang negur atau gimana, sekarang ganti majelis mie. Bukan majelis ilmu, majelis mie. Tapi intinya ya, nama-nama seperti itu dihindarilah ya. Mie Jahannam ya. Kadang orang cari-cari yang sensasi gitu. Cari yang aneh-aneh. Tapi intinya Nabi SAW menyebutkan bahwa makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri itu adalah menyerupai setan. Sedangkan kita dianjurkan, diperintahkan untuk menyelisihi setan, jangan malah meniru setan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi nggak boleh ya minum pakai tangan kiri. Ini kadang-kadang karena apa? Niru, mengidolakan orang yang salah. Niru pemain bola misalkan, idolanya kalau minum pakai tangan kiri. Sudah pakai tangan kiri, nanti apa ini, tos-tosan gini, ting, nah, gelasnya, nah, tasabuh, itu termasuk bagian dari apa? Tasabuh dengan orang kafir. Makanya tasabuh ini sangat berbahaya, karena kita kalau mengidolakan orang yang salah, akhirnya perbuatan kita akhirnya salah, bukan mengikuti Islam, tapi mengikuti orang-orang kafir. Maka jangan salah idola. Idolakan orang-orang yang dijamin surga, Nabi dan para sahabat. Jangan mengidolakan orang-orang ya yang nggak ada jaminan surga bagi mereka. Yang keempat, makanlah yang terdekat darimu. Ya, makan yang terdekat dulu, jangan langsung loncat tengah atau area wilayah orang lain. Ya, jangan. Dahulukan yang terdekat dengan kita dulu. Kecuali kalau itu memang adanya di tengah, lauknya misalkan, itu nggak apa-apa. Tapi
nasi misalkan, ya dahulukan yang terdekat dengan kita dulu. Jangan area teman kita ambil, karena itu bikin apa? Jijik. Ya, bikin jijik, bikin rusak juga. Kalau misalkan kita area kita saja, misalkan terus nggak habis, itu kan orang lain akan apa? Makan sisanya itu masih mau gitu. Tapi kalau udah acak-acakan, ya jijik orang mau, ya untuk meneruskan. Taib. Jadi dahulukan yang terdekat terlebih dahulu. Kemudian adab yang kelima adalah yaitu hendaknya bagi kita selesai makan untuk apa? Menjilati jari-jari yang kita pakai habis makan ini, dijilati atau dijilatkan kepada orang-orang yang mau menjilati, istri misalkan atau anak, ya. Jangan kepada yang nggak biasa, temen antum misalkan, malah jijik malah. Nah, tapi kalau istri atau anak, kalau mau juga, ya, istri sekarang juga jarang yang mau. Baik. Kemudian yang keenam adalah apa? Katakan alhamdulillah. Selesai makan, selesai minum, ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha la yardha 'anil 'abd, ya, idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Riwayat Muslim. Allah itu ridha jika ada seorang hamba yang makan kemudian dia memuji Allah. Jika seorang hamba minum kemudian setelahnya dia memuji Allah, itu Allah senang, ridha. Ya, nah, mengucapkannya apa? Alhamdulillah, udah cukup. Atau bacaan-bacaan yang lain yang ada dalilnya. Di antaranya misalkan alhamdulillahi thayyiban katsiran mubarakan fi ghairu maqfiyin wala maqfurin wala mustauda rabbana. Ini boleh. Pokoknya kalau hadisnya sahih boleh diamalkan. Ya, tapi kalau pengen gampang ya alhamdulillah saja sudah cukup. Ya, sudah cukup. Baik, selanjutnya adab yang keempat, adab berbicara. Takallam bitayyibil qawli fi khairih. Ucapkanlah yang baik-baik. Wahfid sautaka, dan rendahkan suaramu, enggak usah teriak-teriak. Mutamahilan fi hadisik, pelan-pelan kalau ngomong, enggak usah apa? Ya, patas. Wa ansit liman kallamaka, dengarkan baik-baik orang yang berbicara denganmu. Kalau ada yang bicara dengan kita, dengarkan baik-baik. Mukbilan alaih, ya, engkau menghadap dia, maksudnya menghadap orang yang bicara. Ya. Wala tuqati'hu, dan janganlah kamu memotong pembicaraannya. Wala tataqaddam baina yadail akbari bil kalam, dan jangan mendahului, ya, dalam ucapan mendahului orang yang lebih tua. Ada berapa itu? Ada 7 ya. 1, ucapkan yang baik-baik. Ketika kita berbicara, pilih kata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik atau mendingan diam. Jadi Nabi cuma ngasih 2 pilihan. Ngomonglah yang baik, atau kalau enggak, diam, lebih selamat. Jangan mengatakan ucapan-ucapan yang kotor, dusta, ghibah, namimah, dan kebanyakan dosa anak Adam itu pada omongannya. Aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Maka kita harus hati-hati dalam lisan kita. Banyak manusia terjerumus dalam neraka gara-gara lisannya. Ini lidah tak bertulang, tapi ya menjerumuskan manusia ke neraka jahanam. Maka hati-hati. Ya, kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam, lebih selamat. Kata Nabi, man somata naja, siapa yang diam
selamat. Lebih-lebih zaman sekarang ya, zaman penuh fitnah, hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam berbicara. Salah satu nasihat Nabi ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Man najah?" Wahai Rasulullah, apa kunci selamat itu dunia akhirat? Apa jawaban Nabi? Amsik alaika lisanak. Tahan lisanmu, rem dari mengucapkan fitnah ya yang batil dan sebagainya. Walzam baitak, dan tetaplah di rumahmu. Gak usah keluar-keluar ketika terjadi fitnah, ikut demo, kudeta, tawuran, gak usah. Ya, kemudian wabki ala khotiatik, tangisilah dosa-dosa. Itu 3 wasiat Nabi agar kita selamat di zaman fitnah. Ya, diam, banyak diam, gak usah banyak bicara. Kemudian tetap di rumah. Dan yang ketiga apa? Ya, menangisi dosa-dosa kita, istighfar, taubat. Yang kedua, adab yang kedua adalah wahfid sautak, rendahkan suaramu. Maksudnya kalau ngomong nggak usah apa? Ngegas, nggak usah teriak-teriak kayak orang-orang di pasar itu, teriak-teriak, nggak usah. Secukupnya saja. Yang penting dia sudah dengar, ya udah, nggak usah kenceng-kenceng. Terutama untuk seorang istri terhadap suami. Ya, karena kalau kenceng-kenceng suaminya biasanya tersinggung. Ya, nah, yang ngomong biasa aja kali, nggak usah bentak-bentak. Nah, dulu para ulama, para wanita-wanita salaf dahulu, apabila mereka berbicara dengan suami mereka, seakan-akan kalian berbicara kepada raja kalian. Maksudnya apa? Ya, dengan adab. Coba kalau misalkan ada yang ngomong misalkan sama presiden misalkan, ada nggak yang bentak-bentak itu? Ya, ini langsung diseret kayaknya. Nggak ada. Mereka yakni beradab. Begitulah seorang wanita-wanita salaf dulu ketika berbicara. Jadi nggak usah teriak-teriak, nggak usah bentak-bentak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ini nasihat siapa? Luqman kepada anaknya. Ini saya nasihatkan untuk kita para bapak, para ibu sebagai orang tua, ya, baca surat Luqman. Terutama ayat 12 ya sampai pokoknya 1 lembar itu tentang wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Itu penting supaya kita introspeksi diri, kita sebagai orang tua sudah belum nasihati anak kita seperti nasihatnya Luqman kepada anaknya. Salah satu nasihat Luqman tauhid, berbakti kepada orang tua, sholat, itu dinasihatkan, akhlak yang baik. Salah satu nasihatnya ini, waqsid fi masyika. Ya, kalau jalan pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan itu ya sedang, nggak usah terlalu kenceng, nggak usah pelan-pelan banget, sedang, nggak usah petentang-petenteng kalau jalan, apalagi kalau naik sepeda motor, nggak usah gaya-gayaan, percuma sepeda motor ninja kalau kemudian sombong ketabrak mati, ya kan? Nah, jadi maksudnya apa? Sedang saja, nggak usah petentang-petenteng. Nah, kemudian wahdud min sautik, rendahkan suaramu, nggak usah teriak-teriak. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling dibenci itu adalah suaranya ya himar, keledai. Artinya kalau teriak-teriak itu baik, bagus, terpuji, himar dipuji dong. Dia teriak-teriak itu. Artinya itu nggak bagus. Nanti menyerupai binatang. Ya, menyerupai binatang. Kemudian yang ketiga, mutamahhilan fi hadisik. Pelan-pelan kalau ngomong, maksudnya apa ya? Jelas suaranya. Jelas kata-kata kita. Orang kalau misalkan ngisi kajian terus cepot gitu kan, susah dipahami.
Ya, mana titik, mana koma, ya, gaspol gitu. Susah dipahami. Nah, tapi kalau dia pelan-pelan, ini akan lebih mudah untuk dipahami. Nah ini maksud sama beliau, yaitu apa? Hendaknya pelan-pelan. Maksudnya bukan suaranya. Kalau tadi yang suaranya ya. Kalau yang kedua ini adalah kata-katanya, per kalimat itu adalah pelan-pelan sehingga mudah untuk difahami. Ya, mana titik, mana koma itu jelas. Ya, ini maksudnya. Karena kalau itu tidak jelas, nanti orang nggak paham. Tujuan kita berbicara itu apa? Supaya orang lain faham dengan ucapan kita. Kemudian selanjutnya adalah ya yang keempat, wa ansit liman kallamak. Dengarkan baik-baik orang yang ngajak bicara kepada kamu. Kalau ada yang ngajak bicara dengan kita, dengarkan baik-baik. Walaupun kita udah tahu isi pembicaraan dia, dengarkan baik-baik. Anak misalkan, kita punya anak TK misalkan ya, biasanya kalau habis sekolah tuh suka cerita. Kadang ceritanya nggak penting juga, ini kan? Oh tadi semuanya teman berantem misalkan, nangis misalkan, ya dengarkan baik-baik. Untuk apa ikhwan? Menjaga perasaannya. Istri misalkan, wah mas, ini ada berita baru nih, aktual, terkini misalkan, ya dia bla 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 bla. Jangan kemudian kita bilang, ah basi, udah tahu aku. Jangan. Bilang aja, masya Allah, masya Allah. Ya, berita dari mana nih? Tahu aja. Nah, itu menyenangkan. Menjaga perasaan ini penting ya kawan. Ada sampai dibukukan oleh seorang ulama sebuah buku judulnya Fakrul Masair, menjaga perasaan orang lain. Ini penting. Kita ini kadang-kadang kurang peka, kurang sensitif. Ya. Kita tidak tahu, hanya gara-gara seperti itu seringkali orang terluka. Apalagi yang baperan. Dia sudah semangat 45 ngasih tahu, nggak taunya dijawab, ah basi udah tahu, aku duluan malah daripada kamu. Itu sakit. Nggak tahu sakitnya di sana apa di sini. Nah, dulu Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in yang mulia, dia mengatakan, "Inilah astami'u kalamal fata wa qad sami'tuhu qabla an yulad." Aku mendengarkan baik-baik ucapan seorang anak kecil, padahal aku sudah tahu ucapan tersebut sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir aku sudah ngerti, cuma aku apa? Dengarkan. Untuk apa? Tadi, menjaga perasaan. Ini penting nih. Kita ini kurang memperhatikan masalah ini. Kurang menjaga apa? Perasaan. Ya. Ada kisah menarik. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom. Al-Asom itu artinya yang tuli. Diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Muntadham, sebab tulinya itu ada seorang wanita bertanya kepada dia. Dia kan seorang ulama, jadi tanya gitu ya. Nah, ibu-ibu ini, perempuan ini grogi. Ya, tanya kepada seorang ulama, kadang apa? Grogi. Saking groginya ngentut. Saking groginya ngentut. Ya, malu dia. Tapi Hatim Al-Asom menjaga perasaannya. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, tolong ulangi pertanyaannya, aku nggak dengar apa-apa tadi. Seneng dia. Alhamdulillah nggak dengar. Ya, padahal banter misalnya. Kajian Islam.